warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan menerangkan tentang konsep dasar penelitian. Mengapa perlukan penelitian? Konsep dasar penelitian pada pagi hari ini saya akan menerangkan bahwa dalam penelitian itu kita harus memberikan kita keyakinan bahwa kita punya rasa ingin tahu dan kita ingin mengetahui segala sesuatu yang akan kita ketahui. Mengapa diperlukan? Ini penting karena kita masuk dalam area penelitian. Satu, untuk mengasah atau mancing pengetahuan kita, yang pertama kita lakukan adalah bertanya kepada orang lain. Bisa bertanya kepada keluarga ataupun sanak kerabat atau teman-teman atau bisa anak kecil. Kedua, dengan membaca buku. Banyak buku yang dapat kita baca, antara lain majalah, koran, ataupun selebaran yang masuk ke dalam rumah kita, atau orang yang memberikan suatu lembaran dan kita bisa jadikan referensi. Ini penting, dan semakin kita banyak membaca buku, ini semakin baik. Ketiga adalah mengadakan pengamatan. Pengamatan ini penting dilakukan ketika kita ingin mengetahui sesuatu lebih lanjut, lebih detailnya. Kita menggunakan observasi dalam lingkup penelitian ini. Keempat adalah melakukan penelitian. Kenapa manusia ingin memecahkan masalah? Ini adalah sifat dasar manusia dan naluri manusia. Yang satu adalah dogmatis. Dogmatis itu apa? Yaitu tidak pembelajaran secara mutlak. Kedua, secara tradisional, itu mempunyai masalah melalui kebiasaan. Ketiga adalah intuisi. Intuisi itulah mempunyai berdasarkan bisikan hati nuraninya. Keempat adalah emosional, pembacaan berdasarkan gejolak perasaan. Ketiga, spekulatif, itu mencoba-coba atau trial atau error. Yang keenam, ini adalah sesuatu secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, yaitu adalah pembacaan dengan mengadakan kajian rencana, sistematis, teliti, kritis, dan menggunakan metode ilmiah. Kemudian pada selanjutnya saya akan menerangkan tentang mengapa diperlukan penelitian. Nah, sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu adalah mengapa diperlukan penelitian. Penelitian itu harus menemukan suatu data atau suatu yang dapat diketahui, yaitu fakta, data, informasi. Harus tepat, harus jelas, harus nyata, yaitu dapat digeneralisasikan atau dapat dibagi menjadi beberapa bagian supaya dapat kita menelitinya lebih enak dan cepat. Ketiga, itulah menemukan prinsip-prinsip, yaitu suatu dasar atau cara bagaimana penelitian itu dapat diungkap. Keempat adalah dalil atau suatu konsep-konsep atau kaidah-kaidah yang dapat menguatkan suatu apa yang kita sampaikan di penelitian tersebut. Yang kelima adalah jelas. Di sini kita menggunakan teori-teori dari peneliti-peneliti zaman sebelum kita ada. Ini supaya kita lebih mudah, lebih cepat, dan lebih enak dalam melakukan penelitian. Kemudian dari atas tersebut kita masuk ke dalam fungsi penelitian, yaitu satu, menemukan kejelasan hubungan antara fakta, data, dan informasi sehingga kita nanti bisa masuk ke pemecahan masalah. Kedua, menemukan keteraturan atau hal yang serupa, yaitu prinsip, dalil, teori dari apa yang kita dapatkan, apa yang kita cari di dalam pengembangan atau masuk dalam penelitian ini, yang nantinya adalah bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, di sini dapat kita perjelas lagi adalah apa sebenarnya yang akan dilakukan, apa yang sebenarnya kita teliti. Namun kita sebelum masuk ke area situ, kita harus mengetahui apa penelitian itu. Yaitu penelitian ada kajian dengan menggunakan metode ilmiah, rencananya jelas, bersistematis, yaitu runtut, teliti, kritis, harus berani, harus berpikir dengan pertanyaan-pertanyaan yang
berhantam dalam mengumpulkan dan menganalisa data yang dapat kita miliki, dapat kita ambil. Kemudian adalah menarik kesimpulan guna memperjelas kejelasan atau keteraturan tentang suatu keadaan yang bersifat teka-teki, yaitu masalah yang kita teliti. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana atau apa sebenarnya berpikir ilmiah itu adalah berpikir reflektif. Apa itu? Adalah mengidentifikasi masalah, merumuskan dan membatasi masalah. Kemudian nanti kita masuk atau mencari hipotesis, yaitu kita mengadakan pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan apa yang akan kita cari. Kemudian kita mengumpulkan dan mengolah data yang dapat kita ambil. Kemudian setelah itu menguji hipotesis, pertanyaan-pertanyaan kita tentang dalil-dalil kita, kemudian menarik kesimpulan. Itu kita masuk ke apakah penelitian itu tadi dan berpikir ilmiah itu apa. Kemudian kita masuk ke selanjutnya. Sekarang kita masuk ke macam-macam penelitian. Ada banyak penelitian yang dapat kita pelajari, namun beberapa pada pagi ini akan saya sampaikan beberapa saja supaya kita lebih enak, lebih cepat, lebih santai dalam belajar penelitian. Itu satu, menurut fungsinya penelitian terapan, yaitu penelitian untuk memperoleh kejelasan hubungan antara fakta, data, informasi guna pemecahan masalah. Dua adalah penelitian dasar, yaitu penelitian untuk menemukan keteraturan order, berbentuk prinsip atau dalil, kaidah hukum atau teori guna pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, yang lain itu menurut pendekatan ada penelitian kuantitatif atau sering kita sebut dengan positivistik, yaitu penelitian bersifat objektif. Kuantitatif riset menggunakan instrumen standar guna menghasilkan referensi generalisasi prediksi. Jadi kita dapat memprediksikan sesuatu apa setelah kita mengetahui penelitian menggunakan kuantitatif atau positivistik ini. Yang kedua adalah penelitian kualitatif atau naturalistik, yaitu penelitian bersifat holistik atau kualitatif, subjektif, terbuka, integral, kontekstual, rasional, gunakan penelitian sebagai instrumen guna menghasilkan deskripsi yang utuh dari suatu keadaan. Jadi kita dapat mendeskripsikan setelah kita melakukan penelitian ini tentang observasi, pengolahan data, kemudian mengambil hipotesis, itu kita bisa menceritakan atau mendeskripsikan apa yang kita dapat pada penelitian tersebut. Itu ada beberapa lagi yang meneliti tadi menurut pendekatan dan fungsi. Sekarang kita masuk ke menurut sifat. Menurut sifatnya penelitian dibagi dengan beberapa macam. Di sini ada 4. Satu, penelitian deskriptif, yaitu meneliti kondisi dan situasi yang ada sekarang, berupa gambaran terkaitan antara hal tanpa pengontrolan terhadap hal-hal lainnya. 2, menurut sifatnya dibagi lagi menjadi penelitian eksperimental, yaitu mengadakan pengujian hubungan sebab akibat antar variabel dengan pengontrolan terhadap variabel-variabel lainnya. 3, penelitian histori atau sejarah, yaitu meneliti peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa yang lampau. 4 adalah penelitian pengembangan, yaitu meneliti laju perkembangan suatu individu atau organisasi atau lembaga dan sebagainya, yang nantinya mengembangkan hal baru atau model paradigma sistem software yang ada di individu, organisasi, lembaga tersebut. Kemudian kita masuk ke perbedaan penelitian kualitatif dengan kualitatif. Dapat kita bedakan di sini. Dalam penelitian kuantitatif itu kita berpijak pada konsep positivistik, namun berbeda dalam penelitian kualitatif, yaitu berpijak pada konsep naturalistik. Pada kuantitatif, kenyataan berdimensi tunggal atau fragmental, terbatas atau fixed. Tapi dalam kualitatif, kenyataan berdimensi jamak, kesatuan utuh, terbuka, berubah. Dalam
Perbedaannya yang lain dalam kuantitatif itu peneliti objek lepas, peneliti dari luar dengan instrumen standar yang objektif, namun dalam kualitatif peneliti objek berinteraksi, peneliti dari luar dan dalam meneliti sebagai instrumen subjektif dan judgment. Dalam kuantitatif setting penelitian buatan lepas, tempat dan waktu. Namun dalam setting kualitatif penelitian alamiah di sini terkait tempat dan waktunya. Dalam kuantitatif ada analisis kuantitatif menggunakan data statistik dan objektif. Dalam kualitatif menggunakan analisis subjektif, intuitif dan rasional. Perbedaan yang lain adalah dalam kuantitatif adalah hasil penelitian berupa inferensi atau generalisasi dan nantinya ke prediksi. Perbedaan yang lain yaitu kalau tadi menggunakan prediksi, di dalam kualitatif hasil penelitian berupa deskripsi, interpretasi, tentatif dan situasional. Kita lanjut ke bagian lain, ada di sini ada gambaran-gambaran yang cukup jelas juga. Namun ini hampir sama dengan yang atas tadi. Kita lanjut saja next. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah penelitian. 1. Langkah persiapan. Itu adalah langkah pelaksanaan, langkah pelaporan. Kita masuk pengupasan ke langkah persiapan dahulu, yaitu mengidentifikasi masalah. Kita ketahui dulu apa masalah yang dapat kita kupas, apa kita teliti di situ. Kedua, setelah dapat kita ketahui, kita dapat merumuskan, dan sama dengan yang tadi sudah saya katakan adalah membatasi masalah. Ketiga adalah mengadakan studi kepustakaan. Apakah apa yang kita teliti itu sudah ada ataukah belum ada? Kalau sudah ada, sampai mana kita bisa mengambil manfaatnya atas apa yang sudah teliti orang lain? Kita lebih cepat, lebih mudah, dan itu lebih fokus, lebih mengarah nantinya. Jangan sampai apa yang kita teliti sudah teliti orang lain. Ketiga, mengadakan studi kepustakaan tadi. Kemudian merumuskan tujuan dan manfaat penelitian. Tujuannya apa? Harus jelas, harus tepat, dan manfaat penelitian tersebut. Manfaat bagi peneliti atau bagi instansi atau objek yang diteliti. Kelima, dan merumuskan asumsi, hipotesis, dan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Keenam, yaitu merumuskan metode. Metode pun harus merumuskan metode penelitian. Tujuan adalah merumuskan populasi mana, tempat apa yang terteliti, kemudian kita ambil sampelnya, kemudian menyusun layout atau kisi-kisi instrumen, yaitu rumusan-rumusan masalah apa pertanyaan yang akan kita rencanakan, apa yang kita tanyakan atau kita ketahui nantinya setelah menuju ke lapangan. Kemudian merumuskan butir-butir pertanyaan. 10 adalah menyusun persiapan teknis. Teknis ini penting karena apa? Karena kita nantinya akan cepat atau tidak terhambat, kita akan nyaman, kita akan enak dan lancar dalam penelitian. Dan kemudian kita melanjut ke langkah-langkah penelitian yang lain, yaitu adalah langkah-langkah penelitian selanjutnya adalah kita melakukan langkah persiapan. Kemudian kita akan mengarah ke level selanjutnya, yaitu adalah langkah pelaksanaan. Setelah pengaturan sudah kita rencanakan, kita akan melaksanakan. Dan di sini adalah langkah-langkah pelaksanaan. Pertama, kita harus mengumpulkan data, mengumpulkan apa yang kita ketahui, kita catat, kita dokumentasikan, entah itu dengan rekaman ataupun rekaman audio ataupun video. Yang jelas kita kumpulkan data sebanyak apa yang kita bisa. Kedua adalah mengolah atau menafsirkan data. Setelah kita ambil, kita kumpulkan, kita harus berani atau bisa menafsirkan mana yang penting, mana yang tidak penting. Oh, ini bagus, kita kemas dengan baik. Yang ini tidak atau kurang, tidak cocok dengan penelitian kita, tidak berhubungan, kita singkirkan dahulu. Nah, setelah itu kita rapikan dalam bentuk draft atau susunan yang rapi sesuai apa yang kita inginkan di situ untuk menuju ke laporan nanti. Langkah ketiga, menyusun draft, kemudian adalah menyusun pelaporan. Untuk apa? Untuk kita presentasi pada akhir nanti setelah penelitian kita selesai.
kita akan melakukan sebuah pertanggungjawaban ke acara seminar hasil penelitian kita, yaitu nantinya untuk penyempurnaan atau pelafalan kita dalam mempresentasikan supaya lebih enak, lebih nyaman, dan lebih valid kebenarannya ketika dalam mendistribusikan dan menggunakan hasil penelitian. Apa yang kita teliti di sini akan bermanfaat bagi orang lain, dan manfaat ini lebih ilmiah, itu dalam bentuk kertas buku yang akan kita pertanggungjawabkan pada acara seminar atau setelah kita kembalikan atau kita ajukan ke para pembimbing. Beberapa hal yang dapat kita ambil di sini untuk lebih mengarahkan kita, itu mengidentifikasi masalah. Apa sebenarnya masalah itu? Adalah suatu situasi yang berisi kesenjangan yang bersifat teka-teki yang dapat menimbulkan kerawanan, hambatan, atau ancaman atau gangguan. Tujuan identifikasi ini adalah mencari, memilih, menentukan masalah yang paling urgen dan bermanfaat untuk diteliti. Sumber-sumbernya adalah penelitian atau evaluasi, bisa seminar-seminar atau rapat-rapat kerja atau karya, atau bisa kebijakan pemerintah, isu-isu yang ada di dalam masyarakat. Kemudian merumuskan dan membatasi masalah. Seperti tadi, itu merumuskan masalah atau memetakan variabel dan aspek yang terlibat dalam suatu tema masalah dengan menggunakan pola pikir atau dasar teori tertentu. Kita batasi komponennya, aspek yang teliti dari apa yang kita teliti, kita batasi. Kemudian kita merumuskan fokus penelitian itu dengan variabel komponen penelitian dalam satu judul. Apabila ada beberapa fokus, bisa dibuat judul yang lebih luas. Tapi kalau judul itu beberapa 11 kata atau berapa kata, kemudian merumuskan identifikasi atau definisi operasional, atau rumusan definisi yang mengabarkan keadaan perilaku sehingga dapat diamati atau diukur. Asumsi, hipotesis, pertanyaan penelitian. Asumsi teori hukum ada dan definisi sebagai landasan dalam mengaji permasalahan yang merupakan kebenaran yang tak perlu dibuktikan lagi. Hendaknya asumsi atau hipotesis itu jelas mendasari persoalan-persoalan yang inti. Kemudian hipotesis itu jawaban sementara yang terhadap suatu persoalan yang perlu dibuktikan dengan data statistik yang dapat diterima atau ditolak dalam penelitian yang tak menggunakan pengolahan statistik lanjut seperti survei dan riset. Cukup pertanyaan penelitian saja. Isi hipotesis ini, pertanyaan harus sejalan dengan tujuan penelitian. Selain pertanyaan, pokok dibuat rincian pertanyaan. Tetapi kita lanjut ke lain lagi. Setelah kita mengenal asumsi dan hipotesis, sekarang kita lanjut ke arah metode penelitian yang sudah beberapa dijelaskan di atas tadi. Cuma mengulang, di sini ada beberapa penelitian yang dapat digunakan, yaitu ada 1. Deskriptif eksperimen, historis, pengembangan, tindakan atau PTK, tindakan kelas, atau kualitatif. Namun beberapa model desain yang dapat jadikan pendekatan, di sini ada eksperimen, bisa juga dengan deskriptif. Eksperimen itu nantinya murni, kuasi, dan lemah. Namun deskriptif nanti adalah menggunakan survei atau relatif dan komparatif sifatnya. Untuk metode pengumpulan data dapat menggunakan 1. Tekniknya wawancara, kemudian angket kuesioner, yaitu nantinya adalah studi dokumenter, pengambilan gambar atau video nantinya. Juga kita menuju lapangan atau observasi, dan kita bisa menggunakan tes-tes yang sudah kita bawa atau persiapkan. Kemudian nanti menggunakan skala pengukuran atau statistik pada di sini. Kemudian kita nanti beranjak ke D, teknik analisis atau pengolahan data. Di sini menggunakan analisis statistik itu nanti bisa juga ke arah deskriptif, inferensial atau parametrik atau non parametrik nantinya. Kemudian analisis rasional atau kualitatif. Beberapa yang lain metodenya adalah alasan atau argumentasi. Di sini nantinya mengarahnya adalah mengapa digunakan metode desain teknik tersebut, mengapa tidak yang lain, mengapa bukan yang lain. Kemudian
Kemudian metode penelitian nanti masuk ke prosedur, itu nanti proses pelaksanaan, masuk ke metode desain dan teknik. Kita masuk ke arah populasi sampel dan sampling. Apa sebenarnya populasi itu? Apa sampel itu? Apa yang dapat kita tentukan pada sampel itu? Di sini populasi dijelaskan bahwa keseluruhan unit atau orang, kelompok, lembaga organisasi lain-lain yang menjadi subjek yang teliti, subjek penelitian. Nah, sampel disitu adalah bagian populasi tadi diambil sedikit, jadikan sampel itu bagian cuplikan dari populasi yang secara nyata teliti, yang mewakili populasi baik dalam karakteristik maupun jumlah. Ukuran sampel yang tidak dirumuskan di sini itu menurut rumus Solvin adalah N sama dengan N garis miring tanda buka 1 plus N titik E kuadrat turun tutup. Namun bila sampelnya manusia, dapat diminta memberikan jawaban yang disebut manusia itu adalah responden kita sebagai peneliti. Kemudian menemukan sampel bisa acak atau random, dibagikan atau kita mengambil beberapa saja. Itu bila karakteristik populasi sama atau mungkin. Namun bila yang lain akan menekan strata atau stratified bila populasinya berjenjang. Cluster atau cluster bila populasi merupakan suatu atau cluster. Purposive bila ada tujuan, namun yang itu tujuannya lebih khusus lagi. Keenam nanti adalah menyusun layout dan putri pertanyaan. Penyusunan layout atau kisi-kisi instrumen, komponen layout itu bidang masalah atau variabel komponen, subvariabel atau komponen, teknik pengumpulan datanya, sampel responden, penyusunan format layout, penentuan jumlah dan jenis instrumennya. Yang lain penyusunan putri pertanyaan, pernyataan umpamanya adalah pedoman wawancara. Yang lebih enak untuk pimpinan daerah, kita harus lebih rinci, harus lebih rajin, harus lebih teliti, harus lebih hati-hati. Karena siapa yang akan menjadikan wawancara? Orang yang kita wawancari, pangkat staf atau warga masyarakat, atau studi dokumenter, pimpinan unit. Beberapa orang atau pimpinan instansi mempunyai karakteristik masing-masing yang harus kita persiapkan. Pengembangan instrumen adalah untuk menyeleksi nantinya, untuk mengelompokkan putri-putri soalnya atau perbanyakan terbatas. Kita bisa kembangkan lagi ke uji coba instrumen, kita bisa kembangkan lagi ke pengolahan hasil uji coba, kita bisa kembangkan lagi ke penyempurnaan instrumen, kita bisa kembangkan lagi ke perbanyakan instrumen. Ini contoh format kisi-kisi instrumen ya, ada variabel penelitian, aspek indikatornya, ada nomor item, jumlah putri dan teorinya, data Z dan X dan seterusnya sesuai kebutuhan. Kita ulangi dari atas tadi. Mengapa diperlukan penelitian? Manusia ingin tahu, manusia ingin menyelesaikan masalah. Ada yang diteliti, itu mengapa diperlukan penelitian, fungsinya apa, apakah penelitian itu ada ilmiah, berpikirnya atau reflektif, macam-macamnya, menurut fungsi, menurut pendekatannya, menurut sifatnya. Ini ada dibagi dua lagi, kuantitatif dan kualitatif. Kemudian ada langkah-langkahnya, ada persiapan, pelaksanaan, pelaporan. Kemudian masuk lagi kita mengidentifikasi masalah, merumus dan membatasi masalah, ada asumsi dan hipotesis. Sebagai landasan kita meneliti, ada metode penelitian, ada penelitian banyak deskripsi seperti visualis pengembangan, model, metode, teknik, alasan. Kita meneliti dokumentasi kita, ada prosedur pelaksanaan. Kemudian kita masuk mengenal populasi sampel dan penentuan sampel, kita menyusun layout, butuh pertanyaan-pertanyaan, dan nanti ada pengembangan instrumen. Itu yang dapat saya berikan, yang dapat saya terangkan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Tidak ada kata yang salah, mohon maaf. Ya, baru belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.